sekte. Sang ketua sekte pun juga merasa sangat senang karena dengan ini kekuatan pihaknya akan meningkat pesat. Ia bahkan mulai berpikir untuk mengalahkan Keranaga kuno agar bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Nah loh, terlihat simbol pelacak yang ditanam dalam buah 1000 binatang pun mulai kembali aktif, sehingga Keranaga kuno yang langsung menyadarinya segera berlari meninggalkan gua tempat persembunyiannya demi untuk mendapatkan hartanya kembali. Tidak butuh waktu lama, hawa kehadirannya pun sudah dapat dirasakan oleh Lindong yang mengatakan kalau pertunjukan menarik akan segera dimulai. Terdengar suara teriakan histeris para penjaga gerbang yang melihat makhluk buas tersebut yang membuat ketua sekte benar-benar terkejut. Pasukan garis depan berusaha keras untuk menahannya agar tidak masuk dan membuat kerusakan di dalam sekte. Namun apa daya, kekuatan dari Keranaga kuno yang luar biasa kuat sanggup mengobrak-ngabrik pasukan mereka dengan begitu mudahnya. Menyaksikan kekacauan tersebut, ketua sekte pedang kuno langsung menyampaikan perintah kepada semua anggota yang sudah mencapai ranah Yuandan atau di atasnya agar segera berkumpul untuk membentuk formasi pedang kuno. Tanpa rasa takut sedikit pun, Keranaga kuno langsung menerobos masuk, menghancurkan sekte bagian depan dan kemudian naik ke puncak tertinggi berniat untuk menghancurkan formasi pedang kuno tersebut. Namun kekuatan dari sekte ini juga tidak bisa dipandang remeh. Bongkahan batu yang kera raksasa kuno lempar langsung hancur seketika saat bersentuhan dengan perisai dari formasi pedang kuno yang dibentuk. Dilanjutkan dengan serangan tunggal gabungan berwujud pedang emas raksasa yang disebut dengan pedang pembelah langit dan bumi. Hantamannya cukup berhasil memukul mundur Keranaga kuno dan melemparkannya kembali jatuh ke tanah. Serangan kedua dilancarkan tetapi kali ini dapat ditahan, bahkan kemudian sampai dihancurkan hingga berkeping-keping, membuat formasi dari pedang kuno pun seketika menjadi kacau. Dan meski telah dibombardir begitu keras, nampak tubuh dari makhluk tersebut yang tidak tergores sedikit pun. Ketua sekte pedang kuno yang masih belum menyerah memerintahkan Guyan untuk kembali merapatkan formasi, membentuk ulang pedang pembelah langit dan bumi demi melancarkan serangan berikutnya. Tanpa menunggu lama, Keranaga kuno bergegas melompat untuk mengacaukannya sehingga benturan dahsyat pun tak terhindarkan, namun monster itulah yang kali ini terhempas. Untuk itu mereka merilis teknik terkuat dari sekte, yaitu serangan ribuan pedang kuno, sebuah serbuan serangan massal yang mustahil dapat dihindari. Terlihat salah satu tebasannya yang berhasil memotong satu tanduk milik Keranaga kuno. Sayangnya ini masih jauh dari kata kemenangan, bahkan makhluk tersebut justru dibuat semakin murka hingga mengeluarkan seluruh kekuatan maksimalnya. Menanggapi hal itu, ketua sekte pedang kuno langsung memberikan perintah mengubah formasi menjadi full defense, namun sudah terlambat karena hantaman musuhnya dengan sangat cepat mampu meluluhlantahkan mereka. Nampaknya setelah bentrokan barusan, pertarungan mereka berakhir seimbang. Keranaga kuno terluka cukup parah, sedangkan sebagian besar pihak sekte pedang kuno sudah tidak mampu lagi berdiri akibat tenaga yang sudah terkuras habis. Ketua sekte menyadari sesuatu yang aneh ketika melihat tatapan tajam dari Keranaga kuno, membuatnya teringat dengan buah 1000 binatang yang beberapa waktu lalu diperlihatkan oleh Guyan. Dan benar saja, terlihat jelas di atas benda tersebut terdapat simbol Keranaga yang sudah cukup menjelaskan alasan mengapa Keranaga kuno sampai mengamuk di wilayahnya. Sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan, ketua sekte langsung mengambil benda itu dari Guyan dan segera mengembalikannya kepada Keranaga kuno, sehingga monster tersebut langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah situasi aman, ketua sekte memarahi Guyan karena perbuatannya telah membahayakan semua orang, bahkan nyaris memusnahkan sekte pedang kuno. Di sisi lain, Lindong mengikuti Keranaga kuno hingga ke markasnya untuk menuntaskan misi mengambil darah murni, mengingat monster tersebut sedang melemah akibat pertarungan sebelumnya. Shiode kemudian menjelaskan rencananya. Dengan memanfaatkan kewaspadaan Keranaga kuno yang sudah mengendur, ia akan menghipnotisnya agar Lindong bisa mengekstrak darah murni dengan aman tanpa ketahuan. Setelah mendapatkan darah murni yang cukup, Shiode segera mengajaknya pergi karena sang Keranaga kuno telah tersadar. Aksi kejar-kejaran pun kembali berlangsung. Lindong yang sadar bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkannya berusaha kabur dengan menaiki si Oyen. Juga memanfaatkan bebatuan di sepanjang lembah, akhirnya ia bisa lolos dari kejaran monster Keranaga kuno dengan bersembunyi di bawah celah bebatuan sempit yang tidak dapat dijangkau oleh makhluk besar tersebut. Barulah setelah situasi dirasa telah aman, Lindong pun segera memulai proses pemurnian darah Keranaga kuno yang tadi ia dapat untuk menciptakan teknik transformasi Keranaga Iblis.
Namun sebelum itu, Shode memperingatkannya kalau darah dari kera naga